Oke, baik. Pada video ini kita akan membahas mengenai kinematika partikel. Di mana materi yang akan kita bahas pada bagian ini, kita akan membahas mengenai gerak satu dimensi. Dan ini adalah beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai konsep perpindahan dan jarak, kemudian konsep kecepatan, percepatan, dan pada bagian berikutnya kita akan membahas beberapa kasus-kasus khusus, contoh-contoh khusus pada gerak. Jadi yang pertama adalah GLB, ini adalah gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Dan yang ketiga adalah contoh kasus pada gerak di mana percepatannya yang berubah. Oke, kita mulai dengan pengertian dari kinematika partikel. Kinematika partikel adalah salah satu cabang dari ilmu mekanika yang mempelajari gerak tanpa melihat penyebabnya. Nah, jadi pada kinematika ini kita akan banyak menganalisis gerak dari suatu benda tanpa mempelajari, tanpa kita melihat penyebab dari kenapa benda tersebut bergerak seperti itu, atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerak tersebut. Nah, di sini benda yang akan kita analisis, kita akan menganggapnya sebagai partikel. Kenapa kita anggap sebagai partikel? Hal ini bertujuan untuk memudahkan kita di dalam menganalisis gerak benda tersebut. Jadi ukuran bentuk benda itu kita abaikan. Nah, jadi bendanya itu kita akan tinjau sebagai titik partikel yang mewakili benda tersebut. Nah, beberapa konsep-konsep penting yang terkait dengan gerak yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah mengenai konsep perpindahan dan jarak. Kemudian yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah percepatan. Ini adalah ketiga konsep yang harus kita pahami dan harus kita pegang ya. Oke, kita mulai dengan pengertian dan perbedaan antara perpindahan dan jarak. Baik, perpindahan adalah jarak yang menghubungkan posisi awal ke posisi akhir. Nah, ini adalah pengertian dari perpindahan. Ya, perpindahan adalah jarak yang menghubungkan posisi awal ke posisi akhir. Nah, di sini dari gambar di bawah ini kita bisa melihat seorang pengendara sepeda yang bergerak ya dari posisi XI ke posisi XF ya, di mana dia bergerak ke sebelah kanan. Nah, di sini di sebelah kiri saya ini adalah titik acuannya. Titik acuan ini dia mengukur posisi X1 dan dia mengukur posisi XF ya. Ini posisi akhir ya, XF itu F itu final, ini posisi awal ya, X inisial. Nah, posisi awal dan posisi akhir dari posisi ini kita bisa mengetahui berapa perpindahan yang dilakukan oleh seorang pengendara sepeda ini, yaitu adalah dengan mengurangi XF dikurangi dengan XI. Jadi perpindahan itu adalah selisih dari posisi akhir dikurangi dengan posisi awal, seperti itu. Nah, maka perpindahan itu nilainya adalah jarak dari sini ke sini. Itu adalah perpindahannya. Ya. Yang tidak lain merupakan selisih dari posisinya. Posisi XF dikurangi dengan XI. Nah, partikel itu dikatakan bergerak jika posisinya berubah terhadap waktu. Ya, jadi di sini dia dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Awalnya dia di sini, kemudian dia akhirnya di sini. Seperti itu. Dan selisih antara posisi akhir dan posisi awal itu dikatakan sebagai perpindahan. Nah,
Lantas, apa perbedaan antara perpindahan dengan jarak? Seperti itu. Nah, oke, untuk lebih memahami mengenai perbedaan antara perpindahan dengan jarak, saya akan mengilustrasikannya sebagai berikut ya. Misalkan di sini ini kota Bandung ya. Kemudian ini adalah kota Jakarta ya. Saya beri label dengan O dan Jakarta dengan titik A ya. Ini titik O dan titik A. Nah, dari Bandung kita bisa ke Jakarta bisa melalui berbagai jalur ya, seperti itu. Kita bisa pergi dengan melalui jalur Cianjur misalkan, atau kita bisa melaluinya dengan menggunakan tol Cipularang, seperti itu misalkan ya. Misalkan saya menggambarkan lintasannya seperti ini. Nah, baik. Oke, misalkan ini adalah lintasan yang harus saya lalui untuk bisa pergi ke Jakarta ya. Misalkan lintasannya seperti ini. Nah, maka kalau saya hubungkan, artinya di sini Bandung ini dia sebagai titik awalnya, titik awal, dan Jakarta adalah titik akhir. Ya, ini titik awalnya, ini titik akhirnya, ini adalah tujuannya. Nah, maka sesuai dengan definisi dari perpindahan, bahwa perpindahan merupakan jarak yang menghubungkan antara titik awal ke titik akhir. Maka kalau kita tarik garis ya, kalau kita tarik garis dari Bandung ke Jakarta, maka garis yang ini itu kita sebut sebagai perpindahan, dan garis yang warna merah ini adalah jalur yang kita lewati ya, dari Bandung ke Jakarta. Ini kita sebut sebagai jarak ya. Jadi ini garis lurus dari posisi awal ke posisi akhir, itu namanya adalah perpindahan. Sedangkan garis atau lintasan yang kita lewati selama kita dari Bandung ke Jakarta itu dinamakan sebagai jarak. Seperti itu ya. Jadi ini adalah ilustrasi yang menjelaskan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Seperti itu ya. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda atau partikel selama dia bergerak ya. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari jarak ya. Panjang lintasan yang dilalui oleh benda atau partikel ya selama dia bergerak. Dia bergerak melewati sepanjang lintasan ini, maka itu adalah jaraknya. Seperti itu. Nah, dari ilustrasi ini yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan, maka di sini kita bisa menyimpulkan juga bahwa perpindahan itu dia tidak melihat proses ya, dia tidak melihat jalannya dia bergerak gitu ya. Jadi yang dilihat oleh perpindahan itu adalah posisi akhir dan posisi awal. Seperti itu. Sedangkan jarak, kita harus melihat kemana si benda tersebut dia melewati ya, lintasan mana yang dia harus lewati. Seperti itu ya. Oke. Baik. Sekarang kita lihat ke soal ya, seorang anak berlari ke timur sejauh 400 meter. Ya. Lalu ke utara sejauh 300 meter. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak dan perpindahan anak tersebut. Ya. Nah, baik, di sini kita terdapat sebuah kasus ya, seorang anak yang berlari, dia ke timur, kemudian dia bergerak ke utara ya, seperti itu. Nah, kita lihat pembahasannya. Seorang anak kalau kita gambarkan secara vektor ya. Nah, di sini perpindahan itu dia sebagai vektor, sedangkan jarak bukan vektor ya.
Jadi untuk vektor ini kita harus melihat arahnya. Seorang anak berlari ke timur sejauh 400 meter. Baik, kita buat vektor panah ke arah timur, artinya ke kanan, bidang vertikal 400 meter. Kemudian ke utara 300 meter. Nah, timur dengan utara memiliki sudut 90 derajat. Ya, seperti itu. Nah, jadi seorang anak bergerak, ya, awalnya dia di sini, kemudian dia bergerak, ya, seperti itu, ke timur, lalu ke utara. Nah, kalau kita lihat perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut, maka vektor perpindahannya adalah sebagai berikut, ya. Vektor perpindahan ini memiliki nilai sebesar 500 meter. Ya. Dari mana nilai ini? Nilai ini diperoleh dari hasil Pitagoras. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini adalah segitiganya segitiga siku-siku, ya. Ini sisi ini nilainya 400, sisi ini nilainya 300. Ini sudutnya 90 derajat, karena arah timur dan utara itu 90 derajat. Maka kalau kita menggunakan Pitagoras, atau kita menggunakan vektor, rumus vektor yang kemarin video sebelumnya kita bahas, mendapatkan nilai vektor perpindahan yang warna merah ini, yaitu nilainya adalah seperti itu. Nah, maka jarak yang ditempuh oleh anak ini sebesar 400 ditambah dengan 300. Maka jaraknya adalah 700 meter. Sedangkan perpindahan yang dilakukan oleh anak tersebut itu adalah nilainya 500. Ya, seperti itu. 500, sedangkan jaraknya adalah 400 ditambah 300 sama dengan 700. Kenapa? Karena jarak itu adalah lintasan yang dilalui oleh si anak ini, ya. Dia melewati 400, dia melewati 300. Dia bergerak sejauh 300. Maka kalau kita jumlahkan sama dengan 700. Itu adalah jaraknya. Sedangkan perpindahannya, dia awalnya di sini, ujungnya di sini. Maka kalau kita tarik garis, nilainya adalah 500 meter. Dari mana nilai 500 meter ini? Kita peroleh dengan menggunakan Pitagoras. Ya, seperti itu. Atau bisa kita menggunakan rumus vektor yang pada video yang kemarin kita bahas. Oke, itu adalah perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan? Kapan besar perpindahan itu sama dengan jarak? Nah, kapan? Dan bisakah nilai perpindahan lebih besar dari jarak? Nah, ini adalah ini pertanyaan yang menarik. Kapan kira-kira perpindahan itu nilainya sama dengan jarak? Dan apakah bisa nilai perpindahan nilainya lebih besar dari nilai jarak? Nah, maka jawabannya adalah perpindahan nilainya akan sama dengan jarak ketika atau pada saat benda bergerak lurus dan arahnya tetap. Ya, arahnya tetap. Selama benda bergerak tersebut, dia arahnya tidak berubah, ya, arahnya tetap seperti itu. Nah, pada keadaan seperti ini, maka perpindahan nilainya sama dengan jarak. Ya. Dan satu hal lagi, bahwa perpindahan ini merupakan vektor, ya. Ini perpindahan ini adalah besaran vektor. Sedangkan jarak ini bukan. Ini bukan vektor. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bisakah nilai perpindahan lebih besar dari jarak? Nah, kira-kira apakah bisa perpindahan nilainya lebih besar daripada jarak? Jawabannya adalah tidak bisa, ya. Perpindahan nilainya selalu lebih kecil dari jarak atau nilainya sama. Oke, seperti itu, ya. Baik. Kemudian
pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai konsep kecepatan dan percepatan. Kita mulai dengan konsep kecepatan rata-rata, ya, kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini adalah suatu besaran fisis yang mengukur seberapa cepat benda tersebut bergerak. Ya. Tadi kita sudah membahas bagaimana benda tersebut berpindah, berapa nilainya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat benda tersebut bergerak. Nah, untuk mengetahui seberapa cepat benda tersebut bergerak, maka kita memerlukan informasi tambahan, yaitu namanya adalah waktunya, ya. Jadi selain kita melihat berapa jaraknya, berapa perpindahannya, seberapa jauh dia berpindah, hal lain yang harus kita lihat adalah kita lihat waktunya berapa, gitu ya. Si benda tersebut bergerak dari misalkan dari Bandung ke Jakarta, itu waktunya berapa? Waktu yang dibutuhkannya, seperti itu ya. Oke, jadi kita punya dua kuantitas. Yang pertama adalah perpindahannya berapa, yang kedua adalah waktunya berapa yang dibutuhkan. Nah, maka kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan tiap satuan waktu, ya, perpindahan tiap satuan waktu. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam rumus, maka kecepatan rata-rata ini adalah rumusnya adalah ini, ya. Nah, di sini kita ada V, ya, ini vektor. Kecepatan ini adalah besaran vektor. Ini R ini adalah posisi akhir. Ini adalah posisi awal. Ya, seperti yang kita ketahui, selisih dari posisi akhir dan awal ini adalah nilai dari perpindahan, ya. Nah, maka kita bisa menuliskan bahwa kecepatan rata-rata itu adalah selisih posisi atau perpindahan dibagi dengan selang waktu. Ini adalah perpindahan, ini adalah waktu yang dibutuhkan oleh benda selama dia bergerak, seperti itu. Nah, pada gerak lurus, seperti yang sudah kita bahas pada bagian berikutnya, pada bagian sebelumnya, bahwa pada gerak lurus jarak itu nilainya sama dengan perpindahan. Nah, ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, jadi pada pembahasan ini kita akan mengganti, ya, ini perpindahan, ini adalah jarak. Kita akan menggunakan huruf S, ya, untuk mengidentifikasi perpindahan atau jarak. Nah, kita akan menyamakan jarak dengan perpindahan untuk gerak yang sifatnya gerak lurus, ya. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai kecepatan rata-rata, ya. Jadi pada kecepatan rata-rata itu kita berjalan, misalkan, ya, dari Bandung ke Jakarta. Kita tidak tahu selama di perjalanan itu apakah kita berhenti atau tidak, gitu ya. Apakah kita berhenti tengah jalan, apakah kita mengurangi kecepatan atau tidak, gitu ya. Seperti itu. Maka kita menggunakan istilah kecepatan rata-rata, ya, seperti itu. Nah, ada istilah lain di sini, itu yang namanya adalah kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata yang terjadi dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, ini adalah pengertian dari kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaat itu adalah kecepatan pada benda ketika benda tersebut bergerak, dan jadi kecepatan sesaat itu adalah kecepatan benda pada saat benda tersebut diukur, gitu ya. Nah, kecepatan sesaat itu dapat dihitung pada saat momen itu terjadi, gitu ya. Kecepatan sesaat, karena dia ini untuk selang waktu yang sangat singkat, ya, mendekati 0, maka dari rumus kecepatan rata-rata kita bisa menuliskan kecepatan sesaat ini sama dengan limit, ini adalah limit
delta T mendekati 0 dari delta R dibagi dengan delta T. Ya, jadi kecepatan sesaat adalah limit delta T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari bentuk dari persamaannya untuk selang waktu yang sangat singkat. Ya. Nah, di matematika bentuk hubungan ini itu akan berubah menjadi deltanya ini, segitiga ini tuh akan berubah menjadi huruf D. Ya. Ini adalah diferensial R, diferensial T. Ya. Ini kalau kita baca menjadi V sama dengan DDT dari R. Ya. Nah, di matematika ini namanya adalah turunan atau diferensial. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, oke, ini materi mengenai turunan dan diferensial ini dapat Anda lihat di materi kalkulus ya, di matematika. Jadi silakan Anda pelajari gitu ya di matematika. Tapi kalau di sini di fisika saya rasa ini tidak akan saya bahas gitu ya. Nah, jadi menurut konsep kalkulus ya, konsep turunan diferensial, bahwa kecepatan sesaat ini merupakan turunan dari posisi, gitu ya, seperti itu. Oke, itu adalah mengenai kecepatan sesaat ya, kecepatan sesaat. Kemudian konsep yang berikutnya yaitu adalah mengenai percepatan. Ya. Percepatan tadi kita sudah bahas mengenai kecepatan, sekarang kita bahas mengenai percepatan. Nah, kira-kira perbedaannya apa antara kecepatan dengan percepatan? Nah, kalau pada kecepatan kita berbicara mengenai seberapa cepat benda tersebut berpindah. Sedangkan pada percepatan kita membahas seberapa cepat kecepatannya berubah. Nah, itu adalah konsep percepatan, ya. Jadi sebuah benda dikatakan mengalami percepatan jika kecepatannya berubah, ya. Seperti itu ya. Nah, contohnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, percepatan itu misalkan kita sedang duduk misalkan di kendaraan gitu ya. Awalnya kendaraannya diam, kemudian kita gas, maka kita akan langsung bergerak seperti itu. Nah, itu adalah percepatan. Nah, percepatan sama seperti kecepatan, ada konsep percepatan rata-rata, merupakan percepatan sama dengan perubahan dari kecepatan dibagi dengan waktu. Ya, seperti itu. Kalau tadi perubahan posisi, ya. Kalau ini adalah perubahan kecepatan. Nah, ini adalah perubahan kecepatan. Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Perubahan kecepatan. Dan ada istilah lain. Ya, sama seperti tadi. Di sini namanya adalah percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah percepatan yang dialami oleh benda untuk selang waktu yang sangat singkat atau pada saat momen benda tersebut diukur. Nah, itu adalah percepatan sesaat. Nah, dari konsep diferensial kalkulus ya di matematika, maka persamaan ini berubah menjadi ini ya. Ini adalah konsep turunan atau diferensial seperti itu ya. Nah, kalau tadi kecepatan itu merupakan turunan dari posisi, sedangkan ini percepatan adalah turunan dari kecepatan. Seperti itu ya. Baik, itu mengenai konsep dasar, mengenai konsep-konsep dasar yang terkait dengan kinematika partikel ya, seperti itu. Nah, sebetulnya konsep dasarnya sampai sini, gitu ya, sampai sini gitu ya. Nah, kemudian dari konsep dasar ini nanti kita akan turunkan penurunan-penurunannya sehingga akan menghasilkan
contoh-contoh kasus khusus seperti GLB ya, GLBB itu merupakan contoh dari penurunan dari konsep-konsep dasar ini ya, seperti itu. Oke, baik, untuk lebih jelas ya, kita akan melihat contoh soalnya ya, contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, kita lihat yang pertama ya, yang ini. Di sini diceritakan sebuah mobil berjalan di jalan tol yang lurus. Ya. Nah, ini berarti geraknya gerak lurus ya. Gerak lurus berarti jarak sama dengan perpindahan. Pada saat jam 8 pagi, mobil tersebut berada di kilometer 20. Oke. Jadi pada jam 8 pagi, mobil itu posisinya ada di kilometer 20. Sedangkan pada jam 9 berada di kilometer 45. Ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan jarak tempuh dan kecepatan mobil. Oke ya. Kita gambarkan ilustrasinya. Kita buat garis horizon ya, garis horizontal. Karena kita membahas mengenai gerak satu dimensi, jadi kita cukup menggambar garisnya satu saja ya, X ya misalkan. Nah, pada jam 8 pagi si mobil tersebut berada di kilometer 20. Ini adalah posisi awal ya. Kemudian pada jam 9 mobil berada di kilometer 45 ya. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Nah, dari informasi ini maka kita bisa mengetahui jarak tempuhnya ya. Di sini karena geraknya lurus, maka jarak tempuh nilainya akan sama dengan perpindahan. Nah, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi dengan posisi awal ya. Maka jaraknya itu adalah atau delta X sama dengan 25 km. Nah, ini adalah jaraknya atau perpindahannya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kecepatan mobil tersebut? Oke. Nah, untuk menghitung kecepatannya kita menggunakan rumus V ya sama dengan delta X dibagi dengan delta T. Nah, kenapa kita menggunakan X ya di sini? Ini delta X gitu kan? Karena di sini kita membahasnya gerak satu dimensi yang searah dengan sumbu X ya. Jadi di sini saya menambahkan angka abjad ya, ini X. Ini posisinya saya ganti dengan X gitu ya. Ini posisinya seperti itu. Jadi kecepatan sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan yang searah dengan sumbu X ya. Oke, jadi kalau kita masukkan nilai-nilainya, maka delta X sama dengan 25 dan delta T-nya, nah ini adalah selang waktunya. Dia jam 8 di sini, jam 9 di sini, berarti selisihnya rentang waktunya, selang waktunya itu adalah 1 jam ya. Seperti itu. Jadi ini adalah delta T, selang waktu 1 jam. Maka kecepatannya adalah 25 km per jam. Maka ini adalah nilai dari kecepatan mobil yang bergerak ya, seperti yang diilustrasikan pada gambar. Baik, kemudian kita lihat pada contoh yang berikutnya, yaitu mengenai di sini terdapat sebuah motor yang bergerak dengan kecepatan tetap 60 km per jam. Ya. Di sini terdapat sebuah motor bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Oke, di sini ada informasi kecepatan tetap, nilainya adalah 60 km per jam. Oke, jika motor tersebut bergerak selama 15 menit, ya. Jika motor tersebut bergerak selama 15 menit, tentukan jarak yang ditempuh motor selama itu. Nah, sini ya. Di sini ada informasi waktu ya, 15 menit. Nah, 15 menit ini
ini menunjukkan delta T, menunjukkan selang waktu ya. Karena dia bergerak selama 15 menit. Oke, kita bahas. Yang pertama yang harus kita kerjakan adalah kita harus sesuaikan satuannya dulu ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, di sini ada satuan yang tidak sama ya. Ini kilometer per jam. Ya, ini satuan kecepatan kilometer per jam. Sedangkan di sini kalau kita lihat ini adalah 15 menit. Ini jam, ini menit. Berarti harus kita samakan ya. Seperti itu. Entah itu apakah ini yang kita rubah 60 atau 15 yang kita rubah. Oke, kita rubah yang waktunya. Untuk kecepatannya nilainya tetap ya, tidak berubah. Satuannya kita tuliskan kembali. Sedangkan mengenai waktunya delta T sama dengan 15 menit, kita ubah ke dalam jam ya. Kita konversi, maka kita akan mendapatkan nilai 0,25 jam. Ya. Kemudian setelah satuannya sudah sesuai, ya, langkah berikutnya adalah baru kita masukkan ke rumus ya, rumus untuk menghitung jarak ya. Nah, kita gunakannya rumus kecepatan ya. Kenapa kita gunakan rumus kecepatan? Karena pada rumus kecepatan ini terdapat jarak. Seperti itu ya. Nah, maka kalau kita masukkan V-nya kita ganti dengan angka 60. Delta S-nya kita biarkan ya. Kenapa ini kita biarkan? Karena ini adalah nilai yang akan kita cari ya. Jadi harus kita biarkan. Nah, kemudian dibagi dengan delta T, delta T-nya adalah 0,25 ya. Nah, setelah ini berarti kita kali silang ya. Ini kali silang. Maka delta S-nya kita dapatkan nilai 15 km. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh oleh motor tersebut. Ini kasusnya bendanya bergerak lurus ya. Bergerak lurus. Oke, baik, seperti itu. Beberapa soal terkait dengan konsep perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Kemudian kita lihat kembali contoh soal yang lainnya ya. Di sini kita memiliki sebuah mobil. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Kemudian 5 detik kemudian berubah menjadi 10 meter per detik. Pertanyaannya adalah tentukan percepatan rata-rata yang dialami mobil. Oke, ini adalah contoh soal terkait dengan percepatan rata-rata. Seperti itu. Oke, kita langsung coba bahas ya. Nah, di sini berdasarkan soal ya, dari ilustrasi soal yang kita peroleh, kita di sini mendapatkan informasi bahwa mobil tersebut dia mengalami perubahan kecepatan ya. Mengalami perubahan kecepatan. Mobil tersebut yang awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik, kemudian dia berubah menjadi 10 meter per detik ya. Artinya benda mengalami perubahan kecepatan ya. Oke, ini dikatakannya mengalami perubahan secara beraturan ya, secara beraturan. Nah, kita tuliskan di sini, maka kecepatan awalnya adalah 5 meter per detik, sedangkan kecepatan akhirnya adalah 10 meter per detik. Ini adalah kecepatan akhir, ini kecepatan awal. Dan perubahan kecepatan ini terjadi selama 5 detik. Ya. Jadi perubahan kecepatan ini terjadi selama 5 detik. Maka kita bisa menghitung nilai percepatan rata-ratanya
Percepatan rata-rata sama dengan delta V dibagi dengan delta T, maka sama dengan A sama dengan 10 min 5 dibagi dengan 5 ya. Nah, di sini satuannya sudah sesuai ya. Ini meter, sekon, atau detik sama ya. Maka tinggal kita langsung masukkan, maka kita bisa mendapatkan nilai percepatannya. Kan nilai percepatannya adalah A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat.